Shalom, selamat pagi. Kembali lagi dalam program Blessed Morning Remaja Bening Diaspora waktu temu 3. Dan di pagi hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami menaikkan puji dan syukur di pagi hari yang berbahagia, di mana Engkau telah memberikan kesempatan untuk kami menikmati pagi hari yang indah, yang cerah, yang penuh berkat. Kami mohon ya Tuhan, tuntunlah kami, jemaat-Mu yang ada di umat diaspora, dalam aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah semuanya ini dapat Engkau lancarkan semua aktivitas yang menjadi tanggung jawab kita masing-masing, agar senantiasa ini bukan hanya bagian berkat bagi pribadi kami masing-masing, tetapi kemuliaan dan kebesaran yang kami puji dan kami sembah. Kami ikhlaskan semuanya ini di dalam kehidupan sepanjang hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini diambil dalam kitab Roma 15 ayat pertama hingga yang ke-6. Orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kami sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, istimewa kakak-kakak pembina dan adik-adik remaja, di dalam pembacaan ini Paulus menunjukkan bahwa Tuhan Yesus tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi terutama melayani orang lain. Bahkan rela menanggung malu demi tujuan tersebut. Pengorbanannya di atas kayu salib menjadi puncak dari hidupnya, yang melayani dan tidak memikirkan kesenangan sendiri. Dan orang Kristen dipanggil untuk hidup demikian juga. Paulus menegaskan bahwa dengan dorongan dan penghiburan dari kitab suci, orang percaya dipanggil untuk hidup sesama seperti Kristus, yakni bertekun dalam saling membangun dan menanggung kelemahan satu sama lain. Paulus mendoakan jemaat di Roma agar Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan itu mengaruniakan jemaat kerukunan di tengah perbedaan, sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, yakni supaya dengan satu hati dan satu suara memuliakan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Satu hati dan satu suara yang dimaksudkan Paulus adalah panggilan bagi orang percaya untuk menyamakan isi hati dan pikiran mereka dengan apa yang terucap dari bibir mereka
Tidak boleh ada kemunafikan di antara sesama orang percaya. Sebagaimana kasih tidak boleh palsu. Inilah juga yang dimaksud Paulus sebagai hidup yang sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Kakak-kakak pembina dan adik-adik remaja, Roh Kudus melengkapi kita dengan sukacita dan damai sejahtera di atas kebenaran bahwa Allah telah menerima kita sebagaimana adanya kita. Segala kelebihan dan kekurangan kita diketahui oleh Tuhan. Demikian juga segala dosa dan masa lalu. Namun demikian, Allah Bapa telah menyatakan kasih-Nya kepada kita melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia mencurahkan darah-Nya untuk menebus dosa-dosa kita demi keselamatan kita. Dia memandang kita berharga. Maukah kita juga menerima dan memandang orang-orang di sekitar kita sama berharganya? Bersedia kita memakai kelebihan kita untuk menanggung kelemahan orang lain. Siapkah kita menyatakan bahwa Yesus Kristus hidup di dalam kita sebagai tindakan kita setiap hari? Pergi dan lakukanlah demi kemuliaan Allah. Dia menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, di pagi hari ini ya Tuhan, Engkau telah mengawali kami dengan pembacaan dan renungan kita sebagai awal kita untuk melengkapi, membekali kita dalam aktivitas sepanjang hari ini. Kami mohon tuntunan-Mu agar kami senantiasa dimampukan untuk melaksanakan tanggung jawab kami, sehingga ya Tuhan bukan menjadi kebanggaan kami sendiri, tetapi kemuliaan dan kebesaran akan nama-Mu yang kami puji dan kami sembah. Oleh karena itu kami serahkan semua kehidupan kami sepanjang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikianlah acara Blessed Morning di pagi hari ini. Semoga kita dapat melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini dengan baik, dengan penuh sukacita, dan mudah-mudahan kita dapat ketemu lagi dalam program Blessed Morning di waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih. Shalom.